Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Rifki Kalamato selaku ketua kelompok dari kelompok 2. Baiklah, langsung saja kepada pemateri yang pertama, Sarmila Korompot, dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, Elsa Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila Korompot akan memaparkan materi tentang sejarah usul fikih dari zaman Rasul, sahabat, tabi'in, sampai sekarang. A. Sejarah perkembangan dari dan periode usul fikih pada masa Rasul. Di zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi SAW menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah SAW menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang menetapkan hukum, kemudian dikenal dengan hadis atau sunnah. Hal ini antara lain dapat diketahui dari sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Sesungguhnya saya memberikan keputusan kepada kamu melalui pendapatku dalam hal-hal yang tidak diturunkan wahyu kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud dari Ummu Salamah. Hasil ijtihad Rasulullah ini secara otomatis menjadi sunnah bagi umat Islam. Hadis tentang pengutusan Muaz ibnu Jabal ke Yaman sebagai qadi menunjukkan perizinan yang luas untuk melakukan ijtihad hukum pada masa Nabi. Hadis ini secara tersurat tidak menunjukkan adanya upaya Nabi untuk mengembangkan ilmu usul fikih, tapi secara tersirat jelas Nabi telah memberikan keluasan dalam mengembangkan akal untuk menetapkan hukum yang belum tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya dengan keluasannya Nabi dalam melakukan pemecahan masalah-masalah ijtihadiyah telah memberikan legalitas yang kuat terhadap para sahabat. Dorongan untuk melakukan ijtihad itu tersirat juga dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang pahala yang diperoleh seseorang yang melakukan ijtihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mencurahkan pemikiran baik hasil usahanya benar atau salah. Ada satu hal yang perlu dicatat, kehadiran Nabi sebagai pemegang otoritas tunggal dalam permasalahan hukum membuat Nabi sangat berhati-hati di suatu pihak dan terbuka di pihak lain. Sikap hati-hati yang ditempuh oleh Nabi dalam rangka penerapan hukum Islam di bidang ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswafia Kasim. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu munculnya usul fiqh dan tahap perkembangannya. Yaitu secara garis besar usul fiqh ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap perkembangan, dan yang ketiga tahap penyempurnaan. Yang pertama tahap awal pada abad 3 Hijriah di bawah pemerintahan Abbasiyah, wilayah Islam semakin meluas ke bagian timur. Khalifah-khalifah yang berkuasa dalam abad ini adalah Al-Ma'mun, wafat pada tahun 218 Hijriah, Al-Mu'tasim, wafat pada tahun 227 Hijriah, Al-Wasik, wafat pada tahun 232 Hijriah, dan Al-Mutawakkil, wafat pada tahun 247 Hijriah. Pada masa mereka inilah terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam yang mulai dari kekhalifahannya Ar-Rasyid. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangannya bidang fikih yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berfikir fikih yang disebut usul fiqh. Seperti telah dikemukakan kitab usul fiqh yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fikih ialah Ar-Risalah karangan Asy-Syafi'i. Kitab ini dinilai oleh para ulama sebagai kitab yang bernilai tinggi.
Ar-Razi berkata, kedudukan Asy-Syafi'i dalam usul fiqh setingkat dengan kedudukan Aristo dalam ilmu mantik dan kedudukan Al-Khalil Ibnu Ahmad dalam ilmu arud. Ulama sebelum Asy-Syafi'i berbicara tentang masalah-masalah usul fiqh dan menjadikan pegangan, tetapi mereka belum memperoleh kaidah-kaidah umum yang menjadi rujukan dalam mengetahui dalil-dalil syariat dan cara memegangi dan cara mentarjihkannya. Maka datanglah Al-Syafi'i menyusun ilmu usul fiqh yang merupakan kaidah umum yang dijadikan rujukan-rujukan untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dalil syar'i. Kalaupun ada orang yang menyusun kitab ilmu usul fiqh sesudah Asy-Syafi'i, mereka tetap bergantung pada Asy-Syafi'i, karena Asy-Syafi'i lah yang membuka jalan untuk pertama kalinya. Setelah kitab Ar-Risalah pada abad 3 Hijriah, telah tersusun pula sejumlah kitab usul fiqh lainnya. Isa Ibnu Aban menulis kitab Isbat Al-Qiyas, Khabar Al-Wahid, Ijtihad Al-Ra'yu, Ibrahim Ibnu Syari An-Nazam menulis kitab An-Naql dan sebagainya. Namun perlu diketahui pada umumnya kitab usul fiqh yang ada pada abad 3 Hijriah ini tidak mencerminkan pemikiran-pemikiran usul fiqh yang utuh dan mencakup segala aspeknya kecuali kitab Ar-Risalah itu sendiri. Kitab Ar-Risalah lah yang mencakup permasalahan usuliyah yang menjadi pusat perhatian para fuqaha pada zaman itu. Dan yang kedua, tahap perkembangannya, abad 4 Hijriah. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fiqh pada abad 5 Hijriah dan 6 Hijriah ini merupakan periode penulisan ilmu usul fiqh terpesat yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dan pengkajian ilmu usul fiqh selanjutnya. Kitab-kitab ilmu usul fiqh yang ditulis pada zaman ini di samping mencerminkan adanya kitab usul fiqh bagi masing-masing mazhabnya, juga menunjukkan adanya aliran usul fiqh, yakni aliran Hanifah yang dikenal dengan aliran fuqaha dan aliran mutakallimin. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.